Oke sahabat Hidroponik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Beberapa hari yang lalu saya mendapat kiriman hidroponik kit, ya, hidroponik kit NFT yang bentuknya adalah trapesium. Oke, seperti ini. Nah, ini nanti akan saya coba review, ya, dari 3 aspek. Ya, yang pertama yaitu dari kualitas, kemudian bentuk fisiknya, kemudian yang ketiga yaitu dari aspek fungsi. Oke, di sini nanti akan saya coba review sesuai dengan pengalaman saya. Oke. Oke, untuk aspek yang pertama di sini yang akan saya review adalah bentuk fisiknya. Ya, nah kemarin saya mendapatkan satu paket. Ya, satu paket itu terdapat 5 set, ya, 5 set kuli trapesium. Dimana dalam satu setnya itu ada pertama yaitu ini. Kuli trapesium, jadi ada atas, kemudian bawah. Nah, kemudian ada satu lagi yaitu untuk end cap, ya, seperti ini. Jadi tutup sebelah ujung, salah satu ujungnya, kemudian ujung satunya yaitu namanya ini adalah drain, ya, drain. Jadi untuk ujung yang untuk keluarannya air, ya. Jadi inputnya air ini, keluarannya ini nanti. Nah, kemudian juga mendapatkan net pot warna putih. Kalau kita
lihat dari review beberapa teman, warna putih itu lebih bagus daripada yang warna hitam karena pencahayaan sinar matahari itu lebih bagus, kemudian lebih dingin. Nah, kemudian jumlahnya ini adalah kita mendapat 30 biji sesuai dengan lubang netpotnya. Baik, kemudian kita review untuk bentuk fisiknya. Yang pertama adalah untuk gulingnya sendiri. Kalau dilihat dari fisiknya, bahannya ini sangat kokoh sekali, berbeda dengan pipa PVC atau talang PVC itu ya, beda jauh, jadi kuat sekali dan kesannya itu lebih lebih ulet gitu ya, jadi tidak mudah rapuh ini tutupnya. Jadi modelnya seperti ini. Kemudian dari modelnya ini, kalau kita lihat modelnya ini menguntungkan sekali apabila kita menggunakan instalasi tanpa tutup, karena tanpa atap ya, karena nanti air hujan itu tidak masuk ke dalam, karena ini modelnya yaitu ada pengunciannya seperti ini, kemudian air itu tidak masuk ke dalam guli nantinya, air hujan. Kemudian yang atas ini juga, jadi bagian netpot ini akan tertutup sehingga air itu tidak masuk ke dalam tapi nanti ke samping dan terbuang. Ini akan mengurangi air hujan yang masuk ke dalam instalasi. Oke, jadi ada kuncinya, ini kelebihannya ya. Jadi lebih kuat, nanti tidak akan cepat jatuh. Nah, kemudian untuk guli yang bawah. Nah, ini yang saya suka. Untuk guli ini ada dua nilai plus yang bisa saya ambil, yaitu yang pertama, untuk sudutnya ini tidak satu lapisan saja, tapi di sudut itu ada lapisan ini. Nah, dengan adanya ini maka ini tidak mudah untuk meletot ya istilahnya, jadi tidak mudah untuk goyang. Kemudian ini, nah di jalur air ini ada guratan ya, jadi ada garis kecil-kecil ya, jalur kecil-kecil untuk air. Artinya apa? Ini nanti apabila dialiri air, itu air tidak menyebar atau tidak menyatu pada satu bagian saja, tapi bisa menyebar. Artinya kalau airnya itu nanti dari atas itu rata, maka sampai bawah pun nanti juga akan rata. Jadi akan mendapatkan air nutrisi yang mengalir di sini. Jadi di semua netpot itu akan rata nanti ya, dari samping kiri kanannya seperti ini. Nah, seperti ini. Berarti nanti air itu akan masuk pada semua jalur itu sehingga nanti akan rata, tidak menyatu di satu bagian saja. Berbeda dengan guli yang kita buat sendiri, karena tidak ada gurat-guratannya seperti ini, maka airnya itu kadang dia menyatu di satu sisi saja. Misalkan tidak rata, akan mengisi ke samping saja, atau mungkin ke samping kiri atau ke samping kanan seperti itu. Nah, itu ini yang saya suka dari produk ini ya. Nah, kemudian kita lihat ukurannya sekarang. Kalau kita lihat ukurannya, oh ya, satu lagi. Nah, ini untuk yang end cap dan dry-nya ini beda ya bahannya. Ini plastik murni, bukan PVC, plastik murni, kokoh juga. Tapi kalau kita lihat untuk finishingnya ini yang kurang bagus ya, finishingnya kurang rapi gitu. Tapi untuk bahannya kuat ya, walaupun plastik murni. Oke. Kemudian kita lihat ukurannya sekarang. Untuk panjang normal, panjang keseluruhan, ini panjangnya yaitu yang bawah itu 115 cm, kemudian yang atas
120 cm. Nah, kenapa dibuat seperti itu? Karena ini adalah ada end cap-nya. Jadi nanti ada tambahnya itu ya, sehingga nanti end cap-nya dan drain-nya ini nanti juga tertutup oleh tutup yang atas ini. Nah, kemudian untuk tingginya, ini kalau kita ukur tingginya, ini adalah 5 cm ya, 5 cm pas dengan ukuran netpot standar, yaitu 5 cm. Nah, kemudian lebarnya yaitu 10 cm. Jadi tingginya 5 cm, lebarnya 10 cm. Nah, kemudian untuk jarak antar netpot. Kalau jarak antar netpot, di sini kita lihat, kalau kita ambil dari jarak luar itu adalah 16 cm. Kalau kita ambil dari tengah itu 20 cm. Ini adalah mengambil jarak standar ideal untuk tanaman hidroponik ya. Tapi kalau saya sendiri, jarak sekian itu 20 cm dari titik tengah itu apabila kita gunakan untuk menanam sawi-sawian, khususnya yang tumbuh ke atas, pacol misalkan, ini terlalu lebar ya, terlalu lebar jarak sekian ini. Tapi kalau kita gunakan untuk menanam misalkan selada, ini ukurannya sangat pas. Dan ini bisa menjadi kelebihan dan kekurangan dari produk ini. Jadi misalkan kalau nanti konsumen ini ingin menanam selada, ini sudah pas. Tapi kalau ingin menanam jenis sawi-sawian yang tinggi, yang tumbuh ke atas, nah ini kayaknya kurang pas ya, karena terlalu lebar. Tapi mungkin dari produsennya bisa mengcustom ini, nanti jaraknya bisa konsumen minta berapa senti, itu bisa, mungkin bisa seperti itu. Nah, kemudian untuk netpotnya, potnya bagus sekali, kokoh ya. Kemudian kalau kita pasang di gulingnya itu pas, jadi tingginya pas, tapi agak longgar ya, untuk lubangnya agak longgar. Ini bisa kalau untuk menanam tanaman yang tidak terlalu berat dan tumbuhnya ke samping, ini tidak terlalu bermasalah. Tapi kalau untuk menanam tanaman yang berat dan tinggi ke atas, misalkan bayam atau mungkin pacoy yang tinggi, itu ada kemungkinan bisa goyang seperti ini, bisa miring mungkin ya, seperti itu. Tapi it's okay. Dari keseluruhan dari kualitas bagus ya, dari bahan, kemudian presisi dari guli, dan juga untuk drain dan penutupnya. Nah, satu lagi dari paket ini, mungkin kalau orang awam perlu sepertinya perlu manualnya ya. Jadi panduan manualnya, dan juga spesifikasi kayaknya yang diperlukan itu. Tapi kalau yang sudah terbiasa berkecimpung dalam aktivitas hidroponik, itu kayaknya enggak begitu masalah, karena sudah cukup mudah untuk pemasangannya. Tapi yang perlu diperhatikan di sini, untuk pemasangan ini perlu hati-hati dan juga membutuhkan tenaga ekstra. Jadi, harus seperti ini. Dan ini tidak ada petunjuknya ini dilem atau tidak gitu. Di paketannya juga tidak ada ya. Di modul paketan tidak ada lemnya juga.
ekstra ya. Oke, jadi cukup presisi. Kemudian untuk penutupnya itu begini. Jadi salah satu ujung samping ya itu kuncinya dimasukkan ini. Kemudian yang samping satunya itu cukup ditekan. Jadi nah seperti ini dimasukkan, kemudian ditekan. Nah, kemudian untuk kemudian lainnya apabila ingin membersihkan ya setelah pemakaian panen misalkan membersihkannya cukup mudah dengan cara menarik seperti ini tadi, membukanya itu cukup mudah. Jadi membuka kunci samping nanti untuk satunya sudah lepas. Oke, itu terkait dengan aspek dari kuantitas dan juga fisik ya, dan juga untuk kualitasnya. Selanjutnya kita review terkait dengan fungsi. Jadi ini nanti apabila kita gunakan bocor atau tidak, kemudian untuk airnya apakah benar seperti yang saya perkirakan tadi atau tidak. Oke, sahabat hidroponik, akhirnya sampai pada kesimpulan ya. Yang pertama, saya simpulkan kelebihannya terlebih dahulu ya. Dari segi fisik dan kualitas cukup bagus. Saya sangat puas dengan kualitasnya ya. Dari bahannya yang kuat, kemudian presisi dari modelnya itu sangat pas, jadi antara tutup dan dry-nya itu kalau kita pasang itu pas ya. Kemudian yang kedua yaitu terkait dengan fungsi. Yang saya soroti di sini yaitu terkait dengan fungsi aliran air ya. Di sini aliran air itu cukup merata ya, jadi tidak pada satu bagian saja ya, jadi cukup merata. Kemudian untuk kekurangannya ini mungkin bisa menjadi masukan pada produsen, yaitu terkait dengan manual book atau buku panduan merakit ya. Karena apa? Seperti yang telah saya alami itu ada kendala terkait dengan merakit. Ternyata ada kendala kebocoran dan sebagainya. Nah, itu membuktikan atau menunjukkan bahwa manual atau panduan itu sangat dibutuhkan. Ya. Kemudian secara keseluruhan saya bisa memberikan nilai bagus ya. Jadi secara keseluruhan bagus, cuman ada kekurangan di sana sini yang mungkin bisa diselesaikan, entah itu karena memang user yang belum paham atau memang ada sesuatu yang harus dilengkapi oleh produsen. Nah, kemudian apabila sahabat hidroponik ingin mencoba, untuk link yang bisa Anda hubungi terkait dengan produk ini akan saya sertakan di deskripsi. Oke, itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan review hidroponik kit NFT kit ya. Jadi khusus untuk NFT ini. Semoga bermanfaat dan menjadi referensi Anda apabila ingin membuat instalasi hidroponik dengan menggunakan produk tertentu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.